Pak ya, sangat Iya, menarik ya. menyimaknya. Tenunannya Ibu Vitasari. Iya, iya. Punya peluang bagus nih kayaknya Pak di Vietnam, bagaimana Pak? Iya, mohon slide-nya. Sudah Pak Iqbal? Oke. Ya ini slide saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Bekasi dan Indonesian Institute Technopreneur Business dan juga Forum Ekspor Import Patriot Bekasi atas undangannya sehingga malam ini bisa saya dapat berbagi terkait gambaran pasar Vietnam bagi ekspor Indonesia. Slide selanjutnya. Pertama saya coba memberikan gambaran dulu bagaimana itu Vietnam sendiri. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Vietnam itu beribu kota di Hanoi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 itu mencapai 97,6 juta jiwa. Dan struktur pemerintahnya adalah sosialis. Luas daerahnya sendiri terbagi atas daratan sebagian besar dan terdiri atas 63 provinsi. Dengan gambaran PDB-nya itu cukup besar. Di Asia Tenggara pada tahun lalu memang Vietnam menjadi salah satu negara yang selain Kamboja yang surplus GDP-nya. Perdagangan dengan dunia sendiri memang Vietnam cukup maju. Dari sisi ekspor mereka naik 6,9% dan juga surplus pada tahun 2020 hampir mencapai 20 miliar. Slide selanjutnya. Ini sebagai market overview. Jadi untuk memasuki pasar Vietnam itu sebenarnya ada 3 kota yang perlu diincar. Jadi dari 63 provinsi itu ada 3 consuming market yang perlu dititikberatkan yang cukup berperspektif untuk ekspor menerima barang-barang impor dari luar. Yang pertama adalah Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City ini atau dikenal juga sebagai Saigon merupakan kota terpadat dan pusat sentra bisnis di Vietnam dan itu lokasinya di bagian selatan. Kalau di peta itu agak di bagian bawah. Ho Chi Minh itu menyumbang sekitar seperempat hampir 25% PDB Vietnam meskipun populasinya itu masih hanya 1/10. Di Ho Chi Minh sendiri juga investasi asing sangat dominan dalam pengembangan ibu kota ini sendiri. Yang kedua yaitu Hanoi. Hanoi lebih titik beratkan pada pusat pemerintahan walaupun ada beberapa sektor bisnis di Hanoi, cuman memang tidak sebagus di Ho Chi Minh City. Yang ketiga adalah Kota Danang. Kota Danang sendiri itu kota pelabuhan penting, itu tetap di tengah di sentral antara Ho Chi Minh dan juga kota Hanoi. Dan kota ini juga berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja. Sektor penting di kota Danang sendiri adalah pariwisata. Selanjutnya. Ini sebagai gambaran, tadi benar memang kata Ibu Vita, memang ini adalah sebagai gambaran ekspor Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Sini kita lihat adalah bagaimana besar market power. Tujuan di Vietnam itu adalah barang-barang manufaktur. Seperti kendaraan dengan pangsa pasar hampir 20%, elektronik, besi baja, dan kertas. Dengan barang-barang yang cukup memiliki potensial, masuk ke Vietnam itu adalah lemak nabati, plastik, dan artikelnya, kimia organik, dan juga makanan minuman olahan yaitu pastry and cook product. Selanjutnya, ini adalah gambaran perdagangan bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Dalam hampir 5 tahun terakhir ini memang Indonesia itu mencatatkan surplus perdagangannya dengan Vietnam. Pada tahun lalu juga surplusnya juga paling tinggi. Dan Vietnam sendiri juga merupakan negara tujuan ekspor, salah satu negara tujuan ekspor 10 besar tahun lalu, dan tahun ini juga sebagai update juga ekspor kita juga naik dan surplus juga. Memang sebagian surplus ini nanti saya akan jelaskan kenapa bisa surplus gede dan perdagangan kita bisa besar dengan Vietnam. Tapi nanti harus dipahami juga memang ini kondisi Vietnam memang agak unik juga. Selanjutnya.
Ini adalah sebagian besar produk-produknya, sebagian besar itu didominasi yang seperti saya sampaikan juga barang-barang manufaktur. Jadi kebanyakan ada seperti batu bara, CPO, besi baja, kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Ke dalamnya. Jadi Vietnam ini memang terkenal juga memang banyak mengimpor barang-barang dari negara ASEAN, namun ekspornya juga cukup tinggi. Jadi market share-nya sendiri itu dikuasai oleh RRT 32%, selanjutnya juga Korea 18%, Jepang. Sedangkan kalau dibandingkan negara ASEAN lainnya, itu Indonesia masih menduduki peringkat ketiga di bawah Thailand dan Malaysia. Tapi sebagai gambaran dulu ini, jadi kenapa ekspor ke Vietnam itu bisa besar? Jadi kebanyakan rata-rata itu ekspornya itu diekspor dari mother company ke perusahaan cabangnya di Vietnam. Contohnya kayak teh itu diekspor dari Unilever Indonesia, mereka mengambil dari Indonesia tehnya dan kemudian dipasarkan di Vietnam sebagai produk konten, atau juga kebanyakan juga karena investment produk perusahaan-perusahaan Indonesia yang di sini itu khususnya untuk sektor makanan dan minuman, seperti yang sudah established di sini itu adalah Ayora, Garuda Food, Orang Tua Group, ada lagi Nabati, ada lagi Pocola, ada sekitar lebih dari 10 lah gitu. Sama juga dari sektor otomotif juga kebanyakan diekspor itu dari Indonesia sendiri, juga dari mother company seperti Toyota Indonesia ke Toyota Vietnam, Honda Indonesia ke Honda Vietnam, makanya ekspornya kelihatannya besar gitu. Tapi kalau memang di breakdown lagi ke dalam, memang agak unik ini emang Vietnam ini sendiri. Selanjutnya. Dan satu lagi yang agak uniknya, kebanyakan Vietnam itu adalah importir dari barang-barang mentah. Kebanyakan barang-barang mentah dari Indonesia itu memang diekspor ke Vietnam. Dan sama mereka itu diolah dan diekspor kembali. Ini sebagai contoh aja adalah lada Indonesia itu banyak diimpor oleh Vietnam sendiri. Nah, lada karena itu gambarannya mereka produksinya cukup tinggi juga, cuman memang kualitasnya di bawah Indonesia. Jadi seperti yang barang-barang mereka sering buat diekspor dan dicampur, tapi mereka memiliki keunggulan karena di sisi produktivitas itu seperti kopi, lada, teh juga, ada lagi sebagian kacang mete juga, hampir termasuk juga produk perikanan setahu saya. Dan memang ya inilah jadinya yang kendala. Kadang-kadang kita mau ekspor, cuman sebenarnya kita ngekspor memberikan nilai tambah buat Vietnam, bukan buat Indonesia. Memang ada ekspornya, cuman nilai tambahnya nanti akan diperoleh oleh Vietnam. Karena kalau buat produk khusus buatan Vietnam sendiri, itu saya rasa sih memang kurang bersaing. Jadi seperti kayak kopi itu sebenarnya kualitasnya kalau dibandingin kopi kita juga jauh. Seperti lada juga, itu rasanya juga jauh gitu. Lebih bagusan lada Indonesia jauh kemana-mana. Dan produk pertanian lainnya juga hampir mirip seperti itu. Karena itu memang kadang-kadang kita kesulitan buat ekspor barang-barang produk pertanian juga masuk ke Vietnam, karena memang mereka memiliki sisi kompetitif, keunggulan komparatif juga, karena mereka juga buat pertanian cukup unggul dibandingkan Indonesia. Buat produktivitasnya, cuman kalau buat kualitas saya percaya juga masih unggul Indonesia. Cuman kadang-kadang kan juga karena kualitasnya di bawah itu, jadi harganya jadi lebih murah, jadi mereka lebih gampang gitu kalau buat ekspor. Dan juga mereka memiliki keunggulan, mereka punya FTA dengan negara-negara besar, hampir 13 FTA mereka sudah tertangan. Selanjutnya, kalau buat produk makanan minuman ini sebagai contoh aja, memang kalau dari regulasi agak kompleks memang masuk pasar Vietnam. Tapi yang jadi panduan itu sebenarnya cuma satu, adalah tentang Undang-Undang Keamanan Pangan, dan juga tentang Dikri nomor 15 tahun 2018 itu terkait yang mengatur keterangan dari Undang-Undang Keamanan Pangan tersebut. Intinya sebenarnya cuma
perlu izin karantina dan izin ekspor dan sebagainya. Cuman kalau yang lainnya ini memang kompleks, cuman banyak kan itu diatur oleh para importir. Jadi yang penting itu adalah mencari importir terlebih dahulu. Kalau kita dapat importirnya, paling nggak mereka tuh banyak yang mengurus perizinan yang lain-lainnya. Sedangkan kalau standar dan lain-lainnya itu nggak terlalu kompleks sebenarnya buat masuk ke Vietnam. Memang, tapi yang masalah adalah jenis-jenis produk yang harus masuk ke Vietnam ini agak-agak sulit juga memang. Selanjutnya, ini adalah tips kalau mau berhubungan dengan pengusaha di Vietnam. Pertama itu memang mereka sebenarnya itu lebih prefer pertemuan langsung, jadi tatap muka. Karena itu yang paling pertama yang menentukan biasanya lihat impresinya dari mana, terus apa profilnya gimana. Memang kalau sekarang agak sulit karena pandemik, jadi memang harus dilakukan melalui via platform e-commerce ataupun juga melalui virtual meeting. Tapi memang kondisinya memang sekarang seperti itu. Mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan juga. Yang kedua juga harus mengerti juga apa kira-kira yang masalah yang akan dihadapi ketika memasukin produk ini. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini kenapa produk ini kok susah masuknya apa gimana. Padahal kita nggak memahami juga kadang-kadang sebenarnya itu ada peraturan ini, ada kebijakan ini. Jadi harus kita juga harus paham juga apa-apa aja kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Vietnam untuk terkait beberapa kebijakan. Selain itu juga yang perlu dipahami adalah kebanyakan juga mereka tuh multisektor. Jadi kadang-kadang pebisnis satu itu mempunyai bisnis yang lain. Jadi nggak strict misalnya buat importir makanan minuman, kadang-kadang dia importir yang lain juga. Selain itu perlu dipahami juga jangkauan geografis dari importir tersebut. Kadang-kadang jadi itu kalau masuk ke pasar yang 3 consuming market yang tadi saya sebutkan, sebenarnya itu beda-beda. Jadi kadang-kadang kalau masuk ke Ho Chi Minh, itu belum tentu barang Bapak Ibu itu bisa dipasarkan juga di Hanoi. Jadi kadang-kadang itu tiap daerah mereka beda-beda preferensinya sendiri gitu. Jadi mungkin ya selanjutnya. Ini adalah peluang dan tantangan memasuki pasar Vietnam. Peluangnya ya memang dari sisi populasi mereka cukup tinggi. Itu mereka nomor 3 di ASEAN dan 15 di dunia. Dan mereka memiliki demand untuk impor yang cukup tinggi. Selain itu juga jaraknya juga lokasi yang berdekatan. Sehingga juga memiliki kemudahan buat ekspor dan impor. Dan yang ketiga juga sama-sama negara ASEAN. Sehingga untuk tarif itu bisa menggunakan preferensi A3. Jadi memang banyak produk-produk yang tidak dikenakan tarif biaya masuk sampai 0%. Namun yang menjadi tantangan terberat yang pertama adalah kendala bahasa. Di Vietnam sendiri juga memang rata-rata pengusaha di Vietnam itu belum tentu lancar berbahasa Inggris. Yang kedua, minimnya diaspora. Diaspora Indonesia di Vietnam itu cukup minim. Di Hanoi sendiri itu mungkin kalau di daerah utara ya Hanoi dan sekitarnya itu sekitar 500 orang doang. Kalau di Ho Chi Minh itu maksimum mungkin sekitar 1.000, itu juga nggak di Ho Chi Minh, tersebar di daerah selatan. Jadi mereka rata-rata juga bukan importir ataupun distributor gimana, rata-rata mereka juga dikontrak kerja di sini atau sebagai chef atau sebagai pilot. Rata-rata juga memang sebagian besar bergerak di sektor itu. Jadi kalau buat diaspora ini agak kesulitan karena barang-barang Indonesia itu banyak ditentukan juga oleh banyaknya diaspora ataupun masyarakat Indonesia. Karena ya mau nggak mau juga ada perbedaan rasa antara apa yang diminati oleh negara setempat maupun dari luar. Sebagai informasi aja, kalau yang saya ketahui sampai sekarang ini itu cuma ada 2 diaspora Indonesia yang importir khusus produk Indonesia. Yang satu itu ada Pak Edwin di Ho Chi Minh City, itu importir berbagai makanan minuman. Yang utamanya sih sebenarnya Tropicana Slim, cuman dia juga importir buat dan distributor buat dari 2 Kelinci, dari apa lagi ya, ada beberapa Dolphin juga, ingat saya, dan satu lagi itu Pak Dani
Itu juga ke macam-macam juga makanan minuman, dan salah satunya adalah teh botol sosro. Jadi itu ya kayak teh botol sosro aja, kalau dicari di Hanoi itu agak susah. Emang jadi agak sulit. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah masuk di sana, belum tentu bisa masuk sini juga, karena memang biaya masuk supermarket sendiri juga cukup mahal di Vietnam sendiri. Yang kedua adalah yang seperti saya sudah sampaikan adalah kecenderungan untuk impor barang-barang mentah. Jadi rata-rata ya di sini ya seperti saya sebutkan bahwa mereka sangat berharap itu barang-barang mentah sebenarnya yang diimpor, bukan barang-barang yang sudah ada brandnya atau gimana. Ya itu yang sangat kendala sekali sih. Jadi kadang-kadang kalau kita ekspor ke sini juga kadang-kadang memberi nilai tambah juga buat Vietnam jadinya sebenarnya. Cuman ya mau nggak mau ya kalau kita memang ada mau harus ekspor, ya kalau memang nggak ada alternatif ya memang harus ke Vietnam juga gitu. Cuman ya sebenarnya sih kalau saya bisa sarankan, kalau memang bisa kita membuat nilai tambah sendiri, ya lebih baik kita olah sendirilah daripada kita harus ekspor tapi memberikan nilai tambah buat negara tersebut. Yang ketiga juga adalah persaingan dan kompetisi yang cukup tinggi untuk masuk ke pasar Vietnam. Karena dominan pasar Vietnam sendiri itu mereka kiblatnya tuh bukan ke ASEAN. Jadi rata-rata mereka lebih berkiblat ke Eropa, ke Amerika, dan lebih cenderung sih ke Eropa sebenarnya. Karena mereka juga udah ada beberapa perjanjian perdagangan bebas dengan Eropa. Jadi mereka memiliki kemudahan untuk ekspor dan impor. Inilah yang agak kesulitannya juga untuk pasar Indonesia bersaing dengan Vietnam. Selanjutnya juga adalah pengenalan produk yang saya sebutkan itu, karena pengenalan produk di Vietnam ini mereka tuh harus tahu dulu kadang-kadang. Sedangkan tuh untuk pengiriman sampel ini juga kadang-kadang kesulitan, apalagi pada masa pandemi ini. Kalau buat dan penerbangan langsung juga itu juga terbatas juga. Kalau sekarang sih memang masih ada pembatasan itu, untuk masuk ke Vietnam sendiri masih dibutuhkan karantina 21 hari. Karantina wajib. Jadi memang sekarang ini ya kalau kita ke Ho Chi Minh sendiri juga kondisinya juga pasar-pasarnya yang dulu kalau di Ho Chi Minh itu lebih banyak barang-barang Malaysia kalau saya lihat. Karena mereka juga ada penerbangan langsung itu sehari bisa 4 kali. Kalau Indonesia sendiri cuma sehari sekali. Ini pada masa normal ya. Jadi hari cuma sekali. Itu juga cuma Vietnam Airlines. Yang lainnya tuh nggak ada. Kalau dari Hanoi itu juga harus reroute via Singapura atau via Malaysia. Yang terakhir yaitu yang paling kendala adalah rata-rata Vietnam itu pengusahanya itu 98% adalah UMKM. Jadi yang seperti Ibu Vita bilang tadi, memang kalau buat pasar di Asia Tenggara memang agak berat, apalagi Vietnam, karena kita seperti harus head to head dengan perusahaan dari Vietnam. Selanjutnya, sebagai penutup aja, jadinya kalau Bapak Ibu kira-kira butuh informasi mengenai pasar Vietnam, pertama harus cari potensial dan demand dari pasar tersebut. Pertama, apakah perusahaan ini, apakah produk yang Bapak Ibu akan pasarkan itu prospektif nggak, kira-kira masuk ke pasar itu ada nggak marketnya gitu. Dan juga kalau sudah menemukannya dicek juga keabsahannya. Kalau dari sisi online tadi saya lupa jelaskan adalah online sendiri memang platform yang sekarang paling umum digunakan itu adalah di Vietnam sendiri ya. Itu ada Lazada, ada Tiki, ada Shopee, ada Now, cuman memang yang paling umum kalau yang ada bahasa Inggrisnya itu cuman Shopee dan Lazada. Kalau buat platform yang lainnya sendiri itu yang kalau ada IDN Store itu memang, tapi di beberapa negara tertentu yang punya Indonesia sendiri itu belum ada. Ini adalah kendala ya sendiri, karena e-commerce sendiri juga baru booming lagi di Vietnam itu ya, memang sejak pandemi ini. Sebelumnya mereka juga lebih prefer untuk berbelanja offline. Kalau di antara platform itu sendiri yang mungkin yang paling berguna, yang saya dapat informasi ke depannya ini yang buat masuk ke pasar ASEAN adalah Shopee. Shopee jadi ada beberapa produk yang sudah saya lihat di situ memang
ada produk Indonesia yang dijual dan memang ongkos kirimnya juga nggak ada. Jadi ini cukup prospektif kalau misalnya bisa digunakan sebagai platform untuk impor dari bagi UKM Indonesia. Yang kedua yaitu cek regulasi apakah akan bermasalah atau enggak, apakah ada pembatasan untuk produk yang Bapak Ibu akan ekspor dan impor. Dan yang terakhir emang untuk pasar Vietnam memang kondisinya memang agak cukup sulit karena sekali ketemu apa virtual meeting atau apa itu juga belum tentu bisa langsung deal karena mereka agak-agak sulit juga ini kadang-kadang. Dan yang paling preferensinya memang dari offline. Jadi kalau misalnya buat produk makanan dan minuman itu sebaiknya kita yang paling dibutuhkan adalah sampel. Kalau buat produk-produk handicraft dan sebagainya ini yang agak sulit karena juga rata-rata mereka juga produksi. Jadi paling nggak harus dipahami dulu kira-kira produknya apa yang kira-kira prospektif di Vietnam. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Kalau buat regulasi dan peraturannya di slide saya ini sudah saya upload juga beberapa persyaratan yang diperlukan khususnya untuk regulasi terkait makanan dan minuman dan juga untuk produk-produk agriculture yang diperbolehkan karena ini quote and quote itu terkait kebijakan masing-masing negara. Jadi untuk Indonesia sendiri cuma ada 17 produk yang kira-kira bisa masuk secara resmi masuk ke Vietnam. Mungkin itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan saya bisa lanjutkan lagi. Oke, terima kasih Pak Iqbal Jamil atas paparannya. Mudah-mudahan banyak yang menyimak ya Pak ya. Dan kayaknya